Kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi yang dialami benzena, terutama reaksi substitusi pertamanya. Benzena memiliki rumus kimia C6H6, merupakan hidrokarbon dengan rantai tertutup dan bersifat aromatis. Struktur benzena dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Sudut-sudut dalam segi 6 menggambarkan satu atom karbon. Jadi di sini ada satu atom karbon, satu atom karbon, satu atom karbon. Nah, atom karbon berikatan selang-seling rangkap tunggal. Jadi di sini ikatan rangkap, di sini tunggal, di sini rangkap, di sini tunggal, di sini rangkap, di sini tunggal. Nah, ikatan rangkap tunggal yang berselang-seling ini meningkatkan kestabilan dalam benzena. Masing-masing atom karbon juga mengikat satu atom hidrogen. Nah, di sini satu C mengikat satu H. Untuk menyederhanakan struktur dalam benzena ini, bila atom karbon mengikat atom hidrogen bisa tidak tertulis. Nah, jadi struktur sederhananya seperti ini. Bentuk segi 6, kemudian ada ikatan rangkap tunggal. Nah, karena ikatan rangkap tunggal dalam senyawa benzena ini dapat berpindah, dapat digambarkan dalam bentuk lingkaran. Ikatannya. Jadi, ikatan rangkap tunggal ini mengalami resonansi. Tidak seperti senyawa alkena yang mudah mengalami reaksi adisi atau reaksi pemutusan ikatan rangkap, reaksi dalam senyawa benzena cenderung merupakan reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian atom H atau atom hidrogen dengan atom atau gugus fungsional lain. Hal ini dikarenakan ikatan rangkap dalam senyawa benzena mengalami resonansi. Beberapa reaksi substitusi yang umum terjadi yaitu pertama reaksi halogenasi, yaitu reaksi penggantian atom hidrogen dengan atom halogen. Yang kedua ada reaksi nitrasi, yaitu reaksi penggantian atom hidrogen dengan gugus nitro. Yang ketiga ada reaksi sulfonasi, yaitu reaksi penggantian atom hidrogen dengan gugus sulfonat. Yang keempat ada reaksi alkilasi, yaitu reaksi penggantian atom hidrogen dengan gugus alkil. Nah, gugus alkil ini bisa metil, etil, propil, isopropil, dan lain-lain. Kemudian ada reaksi asilasi, yaitu reaksi penggantian atom hidrogen dengan gugus asil, contohnya dengan asetil. Reaksi halogenasi merupakan reaksi penggantian atom hidrogen dengan atom halogen. Atom halogen yang biasanya menggantikan atom hidrogen yaitu klor atau brom, karena kedua atom halogen ini lebih reaktif dibanding dengan atom halogen yang lain. Pada reaksi halogenasi, kita membutuhkan suatu katalis asam Lewis seperti FeCl3 atau bisa juga dengan aluminium klorida. Contoh reaksinya yaitu jika benzena direaksikan dengan klorin dengan bantuan besi 3 klorida akan menghasilkan produk klorobenzena dengan produk samping yaitu hidrogen klorida. Jadi pada reaksi ini satu atom H dari benzena akan digantikan dengan atom klor.
Reaksi selanjutnya yaitu reaksi nitrasi, yaitu reaksi penggantian atom hidrogen dengan gugus nitro. Jika benzena direaksikan dengan larutan asam nitrat pekat dengan bantuan asam sulfat pekat pada suhu sekitar 50–55 derajat Celcius, akan dihasilkan produk utama yaitu nitrobenzen. Nitrobenzena merupakan suatu cairan yang berwarna kuning pucat. Jadi pada reaksi ini ada satu atom H yang digantikan oleh gugus nitro, NO2. Jika reaksi ini berlangsung di atas suhu 60 derajat Celcius, maka akan ada atom hidrogen lain yang akan digantikan oleh gugus nitro, sehingga akan terjadi reaksi substitusi kedua. Jadi kalau misalnya reaksi ini kita lakukan di atas suhu 60 derajat Celcius dan suhu itu dijaga tetap, akan ada satu lagi atom hidrogen, misalnya ini, nanti akan digantikan oleh gugus nitro N2. Jadi di sini nanti akan diperoleh dua gugus nitro yang tersubstitusi pada benzena. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi sulfonasi, merupakan reaksi penggantian atom hidrogen dengan gugus sulfonat. Reaksi ini akan berjalan lebih cepat jika menggunakan asam sulfat berasap. Karena di dalam asam sulfat berasap ini sudah dihasilkan gas SO3 atau sulfur trioksida. Hasil reaksinya akan ada satu atom H yang digantikan oleh gugus sulfonat. Seperti ini. Nah, selain itu juga reaksi sulfonasi ini bisa berlangsung dengan mereaksikan benzena dengan asam sulfat pekat dan disertai pemanasan. Namun reaksi ini akan berjalan lebih lambat dibanding dengan cara yang pertama. Satu atom hidrogen digantikan oleh gugus sulfonat. Pada reaksi alkilasi, akan ada satu atom hidrogen yang digantikan dengan gugus alkil. Reaksi ini akan berlangsung dengan bantuan suatu katalis asam Lewis seperti besi 3 klorida atau aluminium klorida. Reaksi ini disebut juga sebagai reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Contohnya, benzena direaksikan dengan metil klorida dengan katalis asam Lewis berupa aluminium klorida, akan dihasilkan produk metil benzena atau kita sebut juga ini sebagai toluenal dengan produk samping yaitu hidrogen klorida. Pada reaksi ini, satu atom hidrogen dia akan digantikan oleh metil. Nah, jadi metil klorida ini nanti akan terputus ikatan antara gugus metil dengan atom klor. Nah, bagian metil dia akan menggantikan hidrogen di benzena, sedangkan atom Cl ini nanti akan berikatan dengan hidrogen yang dilepas oleh benzen. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi asilasi, yaitu reaksi di mana akan ada penggantian satu atom hidrogen dengan gugus asil. Seperti halnya reaksi alkilasi, reaksi asilasi ini juga menggunakan suatu katalis asam Lewis.
Nah, karena kita menggunakan untuk reaksinya ini kita menggunakan atom klor, jadi asam lewis ini kita sesuaikan juga. Dia mengandung klor, bisa besi 3 klorida atau aluminium klorida. Reaksi ini disebut juga sebagai reaksi asilasi Friedel-Crafts. Contohnya, benzena direaksikan dengan asetil klorida. Dengan adanya asam lewis aluminium klorida akan dihasilkan produk asetofenon dengan produk samping yaitu hidrogen klorida. Nah, pada reaksi ini ada satu atom hidrogen yang digantikan oleh gugus asetil. Berikut daftar pustakanya.